Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Arcel. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Zidan dengan NPM 22062163810 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Arcel sebagai tugas UAS Sejarah Rusia Modern. Jadi, isi materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini ada 3, sesuai yang telah Bapak berikan. Yang pertama ada slogan dari Gorbachev, yang kedua ada kudeta Black October, dan yang terakhir ada shock terapi Yeltsin. Oke, yang pertama yaitu slogan yang diterapkan oleh Gorbachev. Jadi pada saat Mikhail Gorbachev terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dan sebagai Presiden Uni Soviet, ia ini membuat slogan-slogan yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan. Yang pertama ada kebijakan Glasnost. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Kata Glasnost itu sendiri digunakan pertama kali di Rusia pada akhir 1850. Glasnost juga menunjuk pada periode sejarah yang menggambarkan kebebasan berinformasi selama tahun 1980-an. Yang kedua ada perestroika. Kebijakan ini mulai ditetapkan pada akhir 1890, yang secara harfiah perestroika berarti rekonstruksi, yang mana merujuk pada restrukturisasi yang terjadi pada sistem politik dan ekonomi Uni Soviet, dengan tujuan mengakhiri era stagnasi. Yang ketiga ada demokratisasi. Demokratisasi ini mulai ditetapkan pada Januari 1987. Kebijakan ini menyerukan penerapan unsur-unsur demokratis ke dalam pemerintahan Partai Tunggal Uni Soviet. Demokratisasi ditandai dengan pengenalan pemilu multikandidat, walaupun bukan multipartai. Yang terakhir atau keempat ada Uskorenye, yang mana ditetapkan pada 20 April 1985 di pleno Partai Soviet, yang ditujukan untuk percepatan politik, sosial, dan ekonomi, dan juga perkembangan Uni Soviet. Selanjutnya saya akan membahas tentang perseteruan antara kelompok reformis dengan kelompok konservatif yang berpuncak pada kudeta Black October. Pada 26 Desember 1991 ini, Uni Soviet kan bubar. Kemudian Yeltsin mengambil alih pemerintahan dan membuat kebijakan yang mulai berlaku pada 2 Januari 1992. Tak lama kemudian setelah itu harga-harga melambung tinggi, yang mana hal tersebut ini menyebabkan adanya perpecahan atau yang disebut dengan oposisi. Nah, sepanjang tahun 1992, oposisi terhadap kebijakan reformasi Yeltsin ini tumbuh lebih kuat. Dengan adanya oposisi tersebut, tahun 1992 sampai 93 merupakan suatu periode penuh demonstrasi massa dan aksi protes di Moskow. Lalu pada 21 September 1993, Yeltsin memutuskan untuk mengakhiri konfliknya dengan parlemen. Dia membubarkan Soviet tertinggi dan mengambil alih kekuasaan ke tangannya sendiri, yang mana menurut konstitusi Rusia, hal tersebut adalah hal yang ilegal. Selanjutnya di hari yang sama, banyak sukarelawan yang tiba di Gedung Putih dan mendirikan barikade-barikade simbolis. Beberapa di antara mereka datang untuk mempertahankan konstitusi, sementara yang lainnya tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap parlemen, namun menunjukkan oposisi terhadap rezim Yeltsin. Lalu pada 23 September dan 2 Oktober, kudeta ini semakin bergejolak, hingga akhirnya pada 4 Oktober terjadi pemberontakan lanjutan yang menyebabkan parlemen ini menyerah. Materi yang terakhir ada program reformasi ekonomi Boris Yeltsin, yaitu shock terapi. Tahun 1990-an ini merupakan dekade pergolakan yang sangat ekstrim terhadap perkembangan makroekonomi Rusia. Antara Desember 1991 dan Desember 2001 ini nilai mata uang rubel jatuh. Dan pada 1992, GNP dan GDP Rusia juga mengalami penurunan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Yeltsin akhirnya melakukan sebuah kebijakan yang bernama shock terapi, yang mana dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan dan merasionalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi negara dan memperbolehkan harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Kebijakan ini dijalankan pada bulan Januari 1992. Kebijakannya meliputi antara lain: 1. Liberalisasi. Liberalisasi ini berkenaan dengan pembebasan harga-harga, termasuk pembebasan pasar buruh dan pembebasan pergerakan barang-barang jasa, modal, dan teknologi melewati batas negara. Yang kedua, stabilisasi. Stabilisasi ini adalah kebijakan uang ketat yang ditujukan untuk menekan inflasi dan impor. Dan yang terakhir ada swastanisasi. Swastanisasi ini menyangkut upaya pengembangan sektor swasta dan mendorong kemandirian perusahaan-perusahaan negara. Namun sayangnya, pada pemerintahan Boris Yeltsin, kondisi perekonomian Rusia tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain superpresidensialisme Rusia, korupsi, penguasaan kaum oligarki terhadap sumber kekayaan ekonomi negara. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk sumber referensi yang saya pakai adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, saya memakai sumber dari JSTOR.
Untuk soal nomor 2 saya menggunakan sumber dari Marxis, dan soal nomor 3 saya menggunakan repositori dari UMY.